tolong kalian sebagai bapak orang tua kan kapan Pak? Bahkan Pak, dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu Pak, dari 50, 100, bahkan saya Pak buat ganti ban aja Pak. Aduh, gimana? Ya gaji berapa ratus ribu Pak. Awan gelap di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2024, siang itu, seperti masuk ke dalam ruang rapat Komisi 10 DPR RI ketika para guru honorer mengadu terkait nasib pekerjaan mereka yang tak kunjung mendapatkan penghargaan setimpal. Satu persatu melampiaskan curahan hatinya berharap para wakil rakyat bisa menjadi jembatan penyambung aspirasi. Hera Yunita Sari menghela napas panjang sebelum menyalakan mikrofon di hadapannya untuk menguatkan diri berbicara meluapkan keluhannya. Guru honorer asal Kabupaten Lampung Utara, Lampung, ini mengungkapkan bahwa dalam 4 tahun terakhir pemerintah Lampung Utara tidak membuka formasi untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi calon aparatur sipil negara. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah mengamanatkan bahwa tidak boleh ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya pada 2025 di pemerintahan. Artinya, penataan para pegawai honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Selama menjadi guru honorer, pengabdian Hera hanya dihargai paling besar Rp300.000 per bulan. Uang itu jauh dari kata cukup untuk sekadar membiayai transportasi dari rumah, untuk mengajar ke sekolah yang berjarak 1 jam perjalanan. Saya rasa sudah cukuplah masa kerja saya 14 tahun untuk mendapatkan gaji yang tidak layak itu. Kami mau mengikuti seleksi, tetapi apa daya pemerintah kami tidak membuka formasinya. Murid saya ada yang sudah jadi tentara, tetapi saya tetap honorer, kata Hera sambil menyeka air mata. Sudarmono, guru honorer dari Tasikmalaya, Jawa Barat, pun mengalami hal serupa. Setiap subuh sebelum berangkat mengajar ke sekolah, dia berkeliling dari warung ke warung untuk menitipkan kerupuk dagangannya. Hal ini dia lakukan selama 20 tahun pengabdiannya, semata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tak cukup dipenuhi dengan menjadi guru honorer saja. Forum Guru Prioritas Pertama mencatat, ada sebanyak 1.529 guru prioritas pertama, atau P1 dalam seleksi PPPK tahun 2021 di Jawa Barat, belum mendapatkan surat keputusan untuk penempatan. Padahal, mereka sudah diberhentikan atau mengundurkan diri dari sekolah sebelumnya demi menjadi PPPK. Mereka berharap Komisi 10 DPR bisa mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Kami telah menjalankan kewajiban kami untuk menjadi putra-putri bangsa. Akan tetapi, ketika kami sudah masuk menjadi PPPK, kami tergusur oleh teman-teman yang baru 3 tahun mengabdi sebagai pendidik. Bahkan ada yang lulusan sosiologi menggantikan kami untuk mengajar bahasa Inggris yang mana itu linear dengan kami, tutur Sudarmono. Berdasarkan data Perhimpunan Pendidikan dan Guru, ada 466 kasus serupa yang dialami Sudarmono di seluruh Indonesia. Ini tidak sejalan dengan keputusan Mendikbudristek nomor 349-P/2022 yang mengamanatkan bahwa penempatan guru PPPK pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menegaskan, seleksi PPPK guru tidak menyelesaikan permasalahan guru. Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ditegaskan bahwa tidak ada klasifikasi guru swasta, guru negeri, guru honorer, atau guru PPPK, yang ada hanya guru. Kami tetap meminta seleksi PNS dibuka, bukan PPPK. Kebijakan terhadap guru yang berubah-ubah dan tersegmentasi secara vertikal dan horizontal, terbukti dengan banyaknya kelompok guru ad hoc, akan menyebabkan peta konflik guru, papar Iman. Setelah mendengar curhatan guru, para anggota Dewan di Komisi X berjanji ingin memasukkan tuntutan guru ke dalam pembahasan Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas di DPR. Dalam jangka pendek, juga mendesak Kemendikbudristek untuk menyelesaikan sejumlah masalah dalam seleksi ASN guru. Sejumlah desakan ke Kemendikbudristek itu antara lain menyelesaikan masalah sebanyak 14.070 guru berstatus P1 yang belum mendapatkan penempatan, masih terdapat guru PPPK yang diangkat, tetapi belum mendapatkan surat keputusan dan tunjangan kinerja. Pemerintah daerah seperti Lampung Utara juga diminta untuk segera membuka formasi guru PPPK. Kami mendesak Kemendikbudristek memastikan tenaga guru dan tenaga kependidikan non-ASN mendapatkan keadilan dan tidak menghambat proses pembelajaran, kata anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.